Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang budaya digital. Definisi digitalisasi. Digitalisasi adalah proses mengubah semua bentuk informasi, teks, gambar, suara menjadi format digital. Biasanya berupa kode biner. Proses ini memungkinkan penyimpanan, pengolahan, dan pengiriman informasi menjadi lebih cepat, efisien, dan fleksibel. Digitalisasi tidak hanya mengubah cara kita menyimpan data, tapi juga mempengaruhi pola konsumsi media, komunikasi, dan interaksi sosial di masyarakat. Konvergensi media. Konvergensi media adalah penyatuan berbagai jenis media, televisi, radio, koran, internet, dalam satu platform digital. Misalnya, kita bisa membaca berita, menonton, dan mendengarkan podcast hanya melalui smartphone. Ini memudahkan akses informasi secara simultan dan menciptakan pengalaman media yang lebih kompleks dan terintegrasi. Budaya digital. Budaya digital merujuk pada pola hidup dan kebiasaan baru yang terbentuk karena penggunaan teknologi digital. Dalam konteks media, budaya digital menciptakan masyarakat yang lebih aktif, partisipatif, dan terlibat dalam memproduksi serta menyebarkan konten. Pengguna tidak lagi hanya sebagai konsumen, tapi juga produsen informasi. Teks media berkesinambungan. Media digital memperkenalkan konsep teks yang berkesinambungan atau unfished. Artinya konten digital tidak statis. Ia bisa diubah, diperbaharui, dan dikembangkan oleh pengguna. Setiap orang bisa menambah komentar, mengedit, bahkan membuat versi baru dari konten yang sudah ada. Ini adalah ciri dari budaya digital. Prinsip open source. Prinsip open source awalnya dikenal di dunia perangkat lunak, namun kini melekat pada budaya digital. Secara umum, konsep ini mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dan berbagi karya tanpa pembatasan yang ketat dalam media digital. Konten bisa dikembangkan bersama-sama oleh komunitas, memperkaya variasi dan kualitasnya. Interaktivitas pengguna. Salah satu keunggulan media digital adalah memberikan kontrol lebih kepada pengguna. Mereka bisa memilih konten, menghentikan, mengulang, atau cara mengonsumsinya. Ini menciptakan pengalaman yang lebih personal dan aktif dibandingkan media tradisional, di mana konten ini bersifat satu arah dan terpusat. Reproduksi media digital. Berbeda dengan media fisik, konten digital bisa digandakan berkali-kali tanpa menurunkan kualitas. Proses ini mempercepat distribusi informasi dan memungkinkan penyebaran konten secara luas. Namun ini juga menimbulkan tantangan yang baru terkait keaslian dan hak cipta karena sulit membedakan mana yang asli dan salinan. Makna kepemilikan media. Digitalisasi membuat batas kepemilikan konten menjadi kabur. Misalnya, siapa sangka yang berhak atas sebuah video yang telah dibagikan ulang berkali-kali di media sosial? Penulis aslinya atau orang pertama yang mengunggahnya? Ini menjadi tantangan besar dalam menentukan hak kepemilikan dalam era media digital. Demokrasi dan kreativitas digital. Teknologi digital membuka ruang demokratis yang lebih luas. Siapapun bisa menyampaikan pendapat, membuat konten,
dan memanjangkan audiens global. Hal ini juga memicu kreativitas karena beragamnya format media, video, podcast, tulisan, meme yang dapat dimanfaatkan untuk mengekspresikan diri, ide, dan opini. Studi kasus Kaskus. Kaskus adalah contoh media digital yang tumbuh dari komunitas kecil menjadi salah satu platform terbesar di Indonesia. Di Kaskus, pengguna bisa memposting, berdiskusi, dan menciptakan konten mereka sendiri. Ini mencerminkan prinsip open source dan partisipasi digital, sekalipun menunjukkan bagaimana media digital bisa menciptakan ruang demokratis dan komunikatif yang kuat. Masalah dan solusi. 1. Masalah kurangnya regulasi digital. Kurangnya regulasi yang relevan. Hukum yang ada biasanya didesain untuk menjadi media tradisional dan belum mampu menjangkau kompleksitas dunia digital. Misalnya hukum hak cipta seringkali tidak bisa diterapkan secara efektif pada konten yang dibagikan di internet. Akibatnya, banyak konten yang tersebar tanpa izin, tanpa bisa ditindak secara hukum. Solusi penguatan regulasi. Solusi pertama adalah pembaruan regulasi media digital. Pemerintah perlu membuat hukum yang sesuai dengan karakteristik media digital, cepat, global, dan fleksibel. Undang-undang seperti UU ITE adalah langkah awal, tapi perlu terus diperbaiki agar bisa melindungi produsen, konsumen, dan platform digital dengan adil. 2. Masalah kepemilikan kabur. Digitalisasi menciptakan ambiguitas mengenai siapa yang sebenarnya memiliki suatu konten. Sebuah tulisan bisa dikopi, diedit, dan dibagikan ulang berkali-kali, sehingga sulit menelusuri pemilik aslinya. Tanpa sistem identifikasi atau pelacakan yang jelas, hak cipta menjadi lemah, dan para kreator konten sulit mendapatkan pengakuan atau keuntungan atas karyanya. Solusi sertifikasi konten digital. Untuk mengatasi masalah kepemilikan, perlu ada sistem sertifikasi konten seperti penggunaan watermark, metadata, atau teknologi blockchain. Sistem ini dapat melacak siapa pemilik asli konten dan kapan konten itu dibuat. Dengan begitu, hak cipta lebih terlindungi dan penyalahgunaan bisa diminimalisir. 3. Masalah pembajakan konten. Pembajakan adalah dampak langsung dari kemudahan reproduksi digital, film, musik, buku, atau software. Bisa disalin dan disebarkan secara ilegal tanpa kehilangan kualitas. Ini merugikan industri kreatif dan melemahkan nilai ekonomi dari karya original. Tanpa penegakan hukum yang kuat, pembajakan akan terus berkembang di ranah digital. Solusi edukasi literasi digital. Masyarakat perlu dibekali dengan literasi digital, yaitu kemampuan memahami, menilai, dan menggunakan informasi digital secara bijak. Ini mencakup pemahaman tentang hoaks, etika berinternet, hak cipta, dan keamanan data pribadi. Literasi digital penting agar penggunaan tidak hanya aktif, tapi juga cerdas dan bertanggung jawab. 4. Informasi tidak terkontrol. Masalah internet memudahkan siapa saja untuk menjadi penyebar informasi, tapi ini juga berarti banyak informasi yang tidak diverifikasi, hoaks, ataupun bahkan menyesatkan. Tanpa adanya editor atau moderator, seperti dalam media konvensional,
Kualitas informasi jadi sulit dipertanggungjawabkan dan masyarakat rentan terpapar berita palsu. Solusi moderasi komunitas online. Setiap platform digital sebaiknya memiliki sistem moderasi. Contohnya Kaskus yang menutup forum BB17 dan mengubah Fight Club menjadi Debate Club dengan pengawasan. Ini menunjukkan bahwa kebebasan harus tetap dibatasi oleh aturan agar komunitas tetap sehat, informatif, dan aman bagi semua pihak. 5. Masalah penyalahgunaan ruang demokrasi. Media digital memberi kebebasan berekspresi, tapi sayangnya sering disalahgunakan. Banyak platform yang dipenuhi ujaran kebencian, fitnah, dan isu sara. Ini terjadi karena kebebasan tidak diimbangi dengan etika dan bertanggung jawab. Ketika ruang bebas tidak dikontrol, demokrasi digital justru bisa memecah belah masyarakat. 5. Solusi perlindungan hukum cyber. Keamanan digital harus dijamin dengan sistem hukum yang kuat. Pemerintah dan platform digital perlu bekerja sama dalam mencegah dan menindak serangan cyber. Penguatan sistem keamanan seperti enkripsi, firewall, dan hukum pidana. Cyber sangat penting untuk menjaga stabilitas ruang digital. 6. Masalah serangan cyber. Keamanan di dunia digital menjadi isu krusial. Serangan virus, peretasan, hingga DDoS bisa merusak sistem dan mencuri data. Kaskus misalnya pernah diserang hingga harus mengganti domain karena sistemnya lumpuh. Serangan seperti ini bisa menyerang siapa saja, dari individu hingga organisasi besar, jika tidak ada perlindungan yang memadai. Solusi etika komunitas online. Komunitas digital memerlukan kode etik bersama. Pengguna harus belajar untuk menghargai perbedaan, menghindari provokasi, dan melaporkan konten yang berbahaya. Etika ini bisa ditanamkan melalui edukasi komunitas, peraturan platform, atau kampanye online yang mengajak pengguna untuk bertanggung jawab. 7. Masalah konflik komunitas online. Interaksi bebas di komunitas digital bisa memicu konflik, bahkan perang antara kelompok. Misalnya, insiden antara pengguna Kaskus dan komunitas Yogya Free menunjukkan bagaimana provokasi kecil bisa berubah menjadi serangan besar tanpa moderasi yang baik. Komunitas digital mudah menjadi tempat konflik terbuka. Solusi kurasi konten valid. Platform digital perlu memiliki sistem kurasi atau penyaringan informasi seperti verifikasi fakta, tanda centang biru, dan algoritma anti-hoax. Ini membantu pengguna memilih informasi yang akurat dan mencegah penyebaran berita palsu. Kolaborasi dengan lembaga pemeriksa fakta juga penting dilakukan. Kredibilitas informasi lemah. Masalah di era digital, semua orang bisa menjadi wartawan, tapi tidak semua memiliki standar jurnalisme yang kredibel. Banyak informasi yang tidak akurat, tidak lengkap, atau dimanipulasi. Ketika informasi yang salah menjadi viral, dampaknya bisa luas, mulai dari ketakutan republik hingga kerugian ekonomi. Solusi pemerataan akses teknologi. Pemerintah dan swasta perlu mendorong pemerataan
infrastruktur digital, terutama di desa dan wilayah terpencil. Pembangunan jaringan internet dan pelatihan pengguna teknologi adalah langkah penting untuk memastikan semua orang bisa ikut serta dalam budaya digital tanpa diskriminasi. 9. Kesenjangan akses teknologi. Masalah meskipun teknologi digital berkembang pesat, tidak semua masyarakat bisa menikmatinya. Banyak daerah yang belum memiliki akses internet yang stabil atau perangkat digital yang memadai. Akibatnya terjadi kesenjangan informasi dan peluang antara mereka yang melek digital dan yang tertinggal. Solusi inovasi konten dan platform. Produsen konten harus terus berinovasi. Mereka bisa menggabungkan berbagai format seperti teks, gambar, dan video dalam satu narasi. Konten ini yang interaktif dan visual lebih menarik bagi audiens. Platform ini juga bisa menambahkan fitur seperti live streaming, polling, atau augmented reality untuk memperkaya pengalaman pengguna. 10. Masalah tekanan kompetisi pasar digital. Pasar media digital sangat kompetitif. Produsen konten harus bersaing untuk mendapatkan perhatian pengguna. Mereka dituntut untuk selalu kreatif, responsif, dan punya sumber daya besar bagi individu atau kelompok kecil. Ini menjadi beban berat karena mereka harus bersaing dengan perusahaan besar yang punya teknologi dan melimpah. Solusi kolaborasi multi-stakeholder. Masalah budaya digital tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, akademisi, perusahaan, teknologi, media, dan masyarakat. Kolaborasi ini juga menciptakan ekosistem digital yang inklusif, kreatif, aman, dan bermanfaat bagi semua. Baik, sekian presentasi dari saya. Nama Muhammad Fitra Andika, kelas Hans Kelsen, Matkul Digital Society, NPM 24410162. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Terima kasih.